anggota tubuh zahir itu sehat. Tapi kalau afiah itu wilayahnya wilayah batin. Maka kalau digabung namanya sehat wal afiat. Karena banyak orang yang sehat tapi tidak afiat. Jadi afiat itu sehat yang digunakan untuk menjalankan taat. Afiat itu sehat yang tidak dipakai maksiat. Itu namanya sehat wal afiat. Banyak orang sehat tapi tidak afiat. Badannya sehat tapi hobinya maksiat. Itu namanya sehat yang tidak afiat. Tubuhnya sehat tapi perilakunya jahat. Itu namanya sehat yang tidak afiat. Sehat itu penting banget. Penting banget. Iman kuat kalau nggak sehat, ibadah nggak bisa maksimal, ibadah nggak bisa sempurna. Sholat aja kalau kita tubuhnya nggak sehat kan sholatnya nggak bisa sempurna. Gitu. Ibadah apapun, iman sekuat apapun, kalau kondisi badan, kondisi fisik, kondisi tubuh nggak sehat, ya nggak bisa maksimal ibadahnya, nggak bisa sempurna. Haji kalau tubuhnya nggak sehat ya nggak bisa sempurna, tahu sendiri kan jenengan. Nah makanya itu penting. Apalagi sehat tapi nggak punya iman, nah itu malah nggak karu-karuan. Bahasa Inggrisnya the koclok, nggak cukup pekok itu. Sehat tapi nggak duwe iman. Maka pelaku kejahatan itu rata-rata orang yang tubuhnya sehat. Iya napa betul? Sing tukang rampok, sing tukang nyolong itu rata-rata tiang sakit apa tiang sehat? Sehat. Sing tukang-tukang korupsi ini kok tiang sakit apa tiang sehat? Sehat. Sing tukang gambleh niku tiang sakit apa tiang sehat? Sehat. Sing tukang ngomeli bojo niku tiang sakit apa sehat? Sehat. Tiang sakit. Lagi niku sehat tapi tidak afiat. Makanya penting loh, sehat itu penting. Nggih Bapak nggih. Wis sampean di bojo wayu banget nang ora sehat. Wo apa Pak? Dikeloni nang kumat mengine. Aduh sehat ini Masya Allah, penting banget. Nah, menurut yang saya tahu, saya juga dikasih tahu sama dokter, penyakit itu sumbernya dari 3. Jadi dokter ini mau ngerti orang. Dokternya belum tentu tahu. Saya juga dikasih tahu sama dokter. Saya percaya kalau urusan kesehatan yang ngasih tahu dokter saya percaya. Kalau urusan hukum fikih yang ngasih tahu ulama kiai saya percaya. Kalau urusan keamanan yang ngasih tahu polisi saya percaya. Kalau urusan kesehatan yang ngasih tahu dokter ahlinya memang saya percaya. Percaya saya. Kullu ya'malu ala syakilati. Jadi sebabnya penyakit itu karena 3. 1, ada penyakit sebab keturunan namanya genetik. Yang kedua, ada penyakit sebab salah dalam pola hidup, pola makan, namanya alergi. Alergi itu ada alergi luar, ada alergi dalam. Yang ketiga, penyakit sebab pikiran. Ini setelah diteliti, penyakit karena keturunan itu cuma 10%. Jadi kemungkinan nurun itu cuma 10%. Nggak usah takut yang berlebihan. Apalagi orang yang diindikasi ada penyakit keturunan terus dikucilkan, dosa besar. Agama juga melarang. Ini punya penyakit keturunan terus dijauhi, dikucilkan, dosa besar. Ibu-ibu hati-hati. Kadang-kadang diprovokasi sama tetangga. Loh katanya ibu mau ambil menantu anak itu. Iya dinone wis dadi. Batal Bu. Gak perlu wong bapak emang kenceng manis. Anaknya mesti kenceng kecut. Itu enggak bener. Kemungkinan turun cuma 10%. Bukti ya, ada orang yang di apa namanya didiagnosa punya penyakit gen keturunan. Anaknya 10 misalnya. Itu paling-paling yang terkena penyakit itu cuma 1, yang 9 aman. Dia Pak Dokter ya. Nah, kan gitu. Kadang 3 maksimal itu. Lebih banyak yang enggak kok. Lebih banyak yang enggak. Ojo dijauhi. Yang kedua karena makanan, itu namanya alergi, alergi dalam, alergi luar. Itu 15%. Yang paling banyak itu penyakit karena pikiran, 75%. Nah iya, jadi ada yang gering-geringin itu gak perkara keturunan, gak perkara keliru mangan, tapi perkara pikiran. Jadi ini penting diperhatikan ya. Ada sebab pola makan, pola pikir, pola hidup, paling akeh itu kakean pola. Jadi sing gare penyakit paling banyak itu kakean pola. Bukan karena pola makan, pola pikir, pola iya itu pola makan iya, pola pikir, pola hidup, tapi yang paling
Parah paling bahaya itu kakean Pola. Kakean pola. Ini perlu dijaga. Terlebih jenengan melaksanakan ibadah haji. Ini mau pelaksanaan inti haji, wukuf di Arafah, sehingga dihemat tenaganya Bapak Ibu. Tenaganya dihemat. Jangan sampai nanti pas gongnya, pas inti pelaksanaan hajinya, jenengan kondisinya drop. Sayang sekali. Dan itu banyak dialami oleh jamaah yang misalnya mohon maaf ya, kondisi kayak gini jenengan forsir umroh terus pagi umroh malam umroh pagi umroh malam umroh engkau wayai wukuf remek sampai itu namanya godang kupo kehilangan sego ya bulu uceng kehilangan tumpeng nih jadi nih wong Jawa. Nah itu keliru. Jadi sekarang masalah kesehatan itu harus menjadi prioritas utama karena udah mendekati pelaksanaan ibadah haji. Atine juga ditoto. Jenengan ten mriki niku setor pirang-pirang perkara. Setor bondo, setor rogo, setor rasa, setor donga, setor nyawa, setor dosa. Berarti setor 6 perkara nih. Setor bondo. Bondo mboten jenengan tuku mriki. Bondo ana sing ngatur pekarangan barang. Lho nggih setor bondo. Sing ning omah nggih pun disetorno di pasrahne keluarga. Tapi insyaallah sing disetor-setor niku mangke dibalikno kali Gusti. Karena ya, pertama setor bondo. Yang kedua, setor rogo niku. Forsir tenaga itu Masya Allah. Masya Allah. Ya kudu disetorno. Ndak kenal capek tapi kan seneng kok ya. Capek kesan setor rogo. Nomor 3 setor rasa. Rasa ten mriki kalih rasa ten Indonesia beda. Makanya lek dahar ten mriki lawuh utek aja lawuh ati, nggih. Ngangge lawuh utek aja lawuh ati. Maksudnya pripun? Niki masakan mriki niku sak masakan Indonesia ini ya tetap ada aroma Arab, nggih. Makanya kula sering ngomong nek dahar ten mriki aja nganggo lawuh ati tapi lawuh utek. Nek lawati niku piye? Yo dirasakno piye panganan Arab panganan apa piye. Tapi sampean niku mikir sampean iki manggon ndi. Desene tujuane ibadah harus adaptasi. Aku kok nek gak tak paksa gak dahar ya malah loro. Nggih, setor rasa. Nomor 3, setor nyawa wis bismillah. Mulai dari rumah wis niat kabeh wis dipasrahne keluarga nggih. Barangnya wis dipasrahne mulane temen iki jenengan betul usah mikir sinten omah. Bahkan wis pamit-pamitan. Umpamane salah satu hikmah ibadah haji niku ngelingno kula jenengan perjalanan menuju kematian. Wingi pun pamitan karo keluarga nggih. Pun sami pamitan terus njaluk didongakno kesalahane njaluk di ngapura, dosa-dosane njaluk di ngapura, utang-utange njaluk dibebasno. Betul ya juga. Oh, podo persis karo jenazah sampai dibudalno ning kuburan. Ana sing pidato menawi ini kita sing wonten kesalahan nyuwun di ngapura, menawi tasih wonten hakul agami, tolong berhubungan dengan keluarga. Persis yo diadani. Jenengan iki diadani. Nggih. Krasa jenengan dadi nggih. Lho pancene haji niki perjalanan menuju kematian. Sampeyan pikir lho. Pertama sampean kain ihram buntel kain wis kok pangkate apa ya wis dadi dokter sik dadi apa bayarane akeh apa ya apa nek kene kok padha kabeh dibuntel kain ihram warnane putih iku simbol bahwa kelak kita akan dibungkus seperti itu. Makanya wong haji niku perjalanan menuju kematian. Pamitan keluarga, pamitan saudara itu pamitane roh akan meninggalkan jasad. Pamitane roh akan meninggalkan jasad. Indonesia Mekah itu jaraknya jauh. Ini gambaran bahwa kita akan menempuh perjalanan jauh, dunia sampai dengan akhirat. Perjalanan jauh. Penjenengan dari Indonesia. Ini kloter putih ini. Campur, Pak. Campuran ya sono Semarang pokoknya. Pokoknya dari Indonesia ke sini jauh nopo mboten? Jauh kalau dulu berbulan-bulan. Sekarang karena lebih canggih kan kelihatannya kayak dekat padahal jauh. Sama. Ini gambaran perjalanan penjenengan besok. Penjenengan akan menempuh perjalanan jauh menuju akhirat. Apa yang dibutuhkan? Sangu. Jadi kondisinya itu mriki, sing sangune akeh gaya, sing sangune merepet, yo kelas. Lewat pinggire bakul masih ngeliwet.
Kita kelambi apik ini yang begitu regane ngono misale ya 3.000 ya nilai sama jenengan nanti perjalanan menuju ke akhirat jenengan yang akhir ku nek sangune akeh gaya jenengan iki wong haji sing sangune akeh manggone nang isor jam ngono lho Bu over jam-jam nang isor jam ngono le manggone ngono kae bayare 400 juta 500 juta gaya nang ngono sangune akeh dan sampean kan sangune pres-presan mulane niki alhamdulillah pemerintah memberikan fasilitas yang luar biasa hotelnya enak napa mboten enak dahanane enak napa mboten enak kamar mandine enak napa mboten pelayanan petugasnya enak napa mboten nek enten petugasnya sing mboten ramah laporke kula langsung tak mutasi lan niki masyaallah jadi di era Gusmen terus Menteri Agama, wah masya Allah peningkatan pelayanan ibadah haji luar biasa. Kula niki hampir tiap tahun berangkat dan kula seneng keluyuran ngeten niki menyapa jamaah. Jadi hotel yang dulu hotelnya jamaah haji Indonesia dengan yang sekarang jauh. Biyen niku hotel itu pinggir-pinggir rontok elek-elek ngoten. Saya tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan, tapi untuk 2 tahun ini luar biasa. Hotel fasilitas luar biasa. Hotelnya wapi-api ini hotel jenengan ini wis nemen enak apa mana sih mau main ini lah kadang pelbuli berai secarane nganggo arep mlebu kamar nempelno karpet sekaget lho kesetrum orang tahu mlebu ning hotel ini fasilitasnya luar biasa masakannya juga diupayakan masakan Indonesia terus masya Allah wah enak Lumbian itu sering terjadi kendala jenengan tak aturi, lift macet, air, jenengan mboten nanti kekurangan air tuh nih. Masya Allah, kadang lampu mati. Baru mandi habis Pak. Ya lumrah, pokoknya digowong sak donya. Tapi ini pelayanannya luar biasa, masya Allah. Oke, terus aku ngomong tekan di mau setor nyawa. Ngoten-ngoten setor bondo, setor rogo, setor rasa, setor nyawa, setor donga. Setor judisi ya. Setor donga. Tentunya ini kan mustajabah. Jangan disia-siakan. Ada 17 tempat Makkah Madinah yang mustajabah. Jadi donga mandi, donga mustajabah itu ada beberapa faktor ya. Bapak Ibu, donga mustajabah itu satu karena memang ainu doanya. Karena memang doanya yang mustajabah. Ada doa namanya Ismul A'dzam. Siapapun orangnya, campur tekan. Siapapun orangnya yang berdoa pakai Ismul A'dzam pasti diijabah. Kenapa? Karena yang mustajabah memang doanya. Sebejat-bejatnya orang, kalau dia berdoa pakai Ismul A'dzam pasti diijabah. Ini doa mustajabah karena memang doanya. Sebejat-bejatnya orang berdoa pakai Ismul A'dzam pasti dijabah. Nah Ismul A'dzam itu apa? Bagaimana? Seperti apa? Itu dirahasiakan oleh Allah. Sayangnya dirahasiakan. Lo umpama gak dirahasiakan ya kenaan sampai ya. Utang 5 miliar ya Allah lunas utang ludak langsung lunas. Dirahasiakan oleh Allah. Itu karena doanya. Jadi donga mandi niku siji ana mergo dongane. Mergo dongane. Loro mergo wong sing donga karena orang yang berdoa. Rasul, nabi, wali sing donga ngoten niku mergo wonge sing mandi. Karena orang yang berdoa diijabah oleh Allah. Sampeyan kan ora klebu nabi yo gak, rasul yo gak, wali murid. Gak klebu arep meningkat dadi wali Allah berat. Paling boten levelnya kudu Gus Mahfud ngeten iki. Minimal ono bibit wali murid wis. Kali nama iki wali Allah. Wonge, anjene wonge sing mandi. Dadi siji mergo dongane, loro mergo wonge. Nomor 3 mergo waktune. Ada waktu-waktu yang doa mustajabah. Di antarane bainal adana ini, antara adzan dan iqamah. Itu kan waktu yang doa diijabah ya. Ndonga pas wae qadar. Ketika waktunya memang donga pas wayah sujud. Waktunya yang mustajabah itu waktunya inda nuzulil matar, ketika turun hujan. Waktune sing mustajabah. Iki di rumah apa ta iki? Aku curiga sing ibu-ibu gak ngomongno orang terpesona. Tercengang. Doa yang mustajabah. Oh iya, doa yang mustajabah. Yang ke berikutnya yang ke berapa?
Tiga lagi habis tiga. Yang keempat karena tempatnya. Jadi mustajabatnya juga karena tempat. Nah, di Makkah Madinah ini ada 17 tempat mustajabatnya doa. Di antaranya ya Nenggone Multazam, Hijr Ismail, termasuk nanti di Arafah. Oke? Jangan disia-siakan. Waktunya terbatas loh ya. Ya terbatas. Dari usia jenengan hanya diberi kesempatan Arafah itu mulai zuhur sampai harusnya sampai tuluul fajr, tapi karena penjenengan harus menjalankan ibadah-ibadah yang lain kan sampai maghrib sudah harus mulai bergerak ke Musdalifah. Itu waktu yang mustajabah, tempat yang mustajabah. Di antaranya itu. Nah, di Makkah Madinah ini jangan sia-siakan setor dongo. Singkatan dongo untuk menghindari penyebab haji tidak mabrur itu kan fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Enggak boleh rafas, ngomong elek, enggak boleh fusuk, berbuat elek, enggak boleh jidal, para padu gegeran tukaran. Oke? Nah, cara menangkalnya pakai apa? Dongo, pakai zikir, pakai dongo. Niku cara menangkalnya. Dale rawan tukaran, mriki niku rawan tukaran. Hubungannya karo bojone. Gampang, masalah sidik sudah dadi perkara. Blojo larangan wis sudah dadi perkara. Lho nggih, asli. Kenapa? Mau tak ceritane ngono iki kok. Karena haji itu ada nilai historis kedahsyatan cinta Adam dan Hawa. Makanya berhaji itu kalau suami istri koyo ngantenanya. Pemane kok sampean wis ning Arafah, kenek dino Arafah deket karo Gunung Arafah. Kuwi nek karo bojone mesti koyo ngantenanya. Cintanya itu pasti akan semakin kuat. Nah, orang itu kalau cintanya semakin kuat, bencinya juga semakin kuat. Kan antara cinta dan benci itu pembedanya tipis banget. Kok baper? Iya. Makanya rawan begini ini kudu hati-hati tenan. Kudu hati-hati tenan. Sing terakhir setor dosa. Haji niku setor dosa. Janjine Allah ora jamin dunubihi kayung waladatuhum. Man hajja falam yarfus falam yafsuk. Siapa yang berhaji dia tidak rafas, dia tidak fasik, enggak ngomong elek, enggak berbuat elek, maka keluar dari semua dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Setor dosa. Jadi jaminannya jenengan haji niki nek bener mabrur, bersih dari semua dosa. Amin. Nah, sing disetorno iki Mas. Aja kuwatir sampean. Bondo sing disetorno dibalekno karo Gusti Allah. Enggak ada ceritanya orang kaya jadi miskin gara-gara haji. Menawa kalau mungkin ada di daerah sampean ada orang dulunya kaya terus gara-gara haji jadi bangkrut, itu berarti enggak beres orang. Enggak ada ceritanya. Yang jelas berhaji tambah sugih itu sak pirang-pirang. Amin. Loh, nek masalah donya Pak Amine kenceng. Padahal enggak oleh haji krono donya. Tapi dibalekno karo Allah, janji dibalekno. Bahkan zaman kalau punya tekad, ya Allah haji kaya ngene ae. Aku duwe cita-cita kepengin berangkatno haji keluargaku sapa. Mesti iso sampean. Yakin aku buktekno niku Bu. Saya itu udah buktekno. Semua guru yang ikut bantu di pesantren saya tak umrohno. Iso alhamdulillah. Satu. Terus rogo sing sampean setorno ku dibalekno, balik nang Indonesia sehat maneh sampean. Amin. Nyawa insyaallah durung wayah balik. Amin. Bondo, rogo, nyawa, rasa balik. Nanti kalau udah ke Indonesia balik, rasa masakan Indonesia lagi, suhu Indonesia lagi. Kalau di sini kan suhunya beda, masakannya beda nggih. Rogo, nyawa, bondo, rogo, rasa, nyawa, donga dikembalikan dengan ijabah. Doa dosa nek dibalekno aja gelem. Kecuali sing sitok niki. Dibalekno jaminane bareng. Kata sudah cukup nggih. Ampun, monggo. Masyaallah. Nggih, sehat nggih. Alhamdulillah. Nggih, monggo Mbak Yai, monggo. Pun kula pun wayah meh rampung jenengan rawuh. Berarti pas
Kula pamit kersane disambung kalih Mbah Yai ini. Dan kula nyuwun pangapunten sanget Mbah Yai. Niki kula kunjungan Mbah Yai visitasi bahasane kula. Doktere lho kerjane temenan apa ora. Karwane ora temenan yo. Ya Pak Dokter, tadi saya bahasanya visitasi, saya ingin mengikuti di sini petugasnya beliut apa orang. Semangat, harus semangat. Petugas itu pahalanya lebih besar daripada jamaahnya. Amin. Jadi jenengan ngalah memfasilitasi jamaah supaya lancar ibadahnya. Taruhlah misalnya jenengan memudahkan jamaahnya. Jenengan ngalah, aku gak iso melu nang masjid terus karena aku tugas, tapi jamaah kan mudah untuk melaksanakan ibadah. Jenengan yang memfasilitasi. Oh, pahalanya lebih besar ya. Lebih besar nah ikhlas. Nah ikhlas. Iya benar. Jadi luar biasa. Dan saya lihat petugas kita subhanallah keren, petugas kita semangatnya luar biasa. Nah, jenengan semua ini menjadi wasilah lancarnya ibadahnya para jamaah. Sesuai dengan porsi masing-masing, apalagi ya termasuk yang membimbing, masya Allah luar biasa. Sama nanti kurung itu manjah aja fakot ghaza. Siapa yang memberi bekal orang yang berperang meskipun dia tidak ikut berperang, dia dapat pahala kayak orang yang sopo nyangoni kiai. Walaupun yo oleh ganjaran padha karo ganjaran kiai. Nek memanfaatkan kiai kuala. Ini wayah kiai dimanfaatkan. Karena saya merasa ngapunten jenengan mesti punya anggapan dikit banyak jenengan suudzon ke saya. Paling tidak mau kuwi antene kajine gratis. Ayo Kang ngomong. Ini dipadano karo ngene-ngene iki. Dipadano karo ngene-ngene iki. Sampeyan mesti suudzon. Oh iki pancene anggone kajine gratis. Saya kalau mau ya yang menawari banyak, bukan hanya banyak travel yang nawari saya, bukan cuma gratis tok, ada fee-nya. Loh iyalah, siapa sih yang nggak kenal lapor? banyak travel yang nawari. Jadi kan nggak ngerti kok permainan travel itu nawari. Cuman kita dijadikan brand, endorse, dijadikan ikon, narik jamaah. Iya, tapi kan ada fee-nya. Pengen ini oleh apa? Gajah duduk. Nawi ikhlas. Sampeyan koyo melu dadi tim Pak. Koyo ngerti-ngerti yo. Lah iya makanya itu saya juga kepengen menjadi bagian dari pelayan jamaah. Itu intinya saya. Anak saya berangkat hari ini VVIP. Loh iya, anak saya baru berangkat hari ini. Bayar 400 juta. Ini kan dari aku biasanya lek kaji kan ngono ya. Ora kaya sampean kaji ora gitu. Boten guyon. Guyon Pak Dokter. Saya itu orangnya suka ya ini bahasa keakraban saya dengan jamaah. Makanya kadang-kadang orang yang belum pernah dengar omongannya Anwar saya itu, ini ngomong cangkem ya. Tapi nek wis kenal ya makin sayang. Kalau udah kenal ya makin sayang. Ini bahasa saya. Jadi kita yang penting jadi nilai hajinya itu bukan dari hajimu itu plus apa min, bukan dari itu. Hajimu mahal apa murah, hotelmu bagus apa hotelmu jelek, dekat dari masjid apa jauh dari masjid, itu nggak ada nilainya di Allah. Justru semakin kangelan semakin gede ganjarannya. Al-ajru bi qadri ta'ab jenenge Gus Mahfud. Iya, semakin kangelan semakin gede ganjarannya. Berarti sing gaji plus sing nang ngisor nggone Grand Jam-jam kono. Karo sing keleleran ganjarane akeh sing. Hotelnya bagus. Lah iya, maksudnya nek rapate kangelan, berarti yo ganjarane yo ora patek gitu. Iki tak sampaikno nggone sing kangelan-kangelan.
Lho nggih, haji payah tapi nikmat. Nikmat. Nah, terus yang paling penting maneh, ojo kakean protes sampean. Wis sampean wis dipenakno karo pemerintah, wis dipenakno pol fasilitasnya. Dipenakno. Dulu pelayanan Masya Allah, sampean nggak ngerti. Tahun 2000, 2001, 2002, 2003, awal tahun 2000-an, rekoso banget mau haji niku. Sampean urung berangkat, urung ke duit waktu kuwi. Daftar. Masya Allah, wis dipenakno pol. Makane ngapunten, ojo kakean protes. Dadi aku cara dadi petugas sing Mbak, ini mangan gak enak ini. Apa mangan wis kentekan. Ini Mbak lampu di kamar mati ini. Tak jawab, bayar piro. Murah kalau enak. Mana pengen enak ngono, ngisor jam-jam. Lah iya, alhamdulillah. Yakin saestu jenengan wis diwenakno pol tugas karo pemerintah. Selamat beribadah, sekali lagi persiapkan fisiknya untuk menghadapi inti dari pelaksanaan ibadah haji. Nggih. Ya begadang Bapak-bapak. Kula niku nggih seneng begadang, tapi nek supaya istirahat begitu istirahat. Ya niki soalnya banyak kali ketika wukuf niku malah sakit. Dan itu ujian, Bu. Ujian Bapak. Kadang kita wis hati-hati loh, mendekati wukuf iki ono ae. Ketok panganan enak, ketok sambel Masya Allah. Padahal wis mendekati wukuf, akhirnya kono malah sakit, perutnya sakit. Gitu. Ujiannya ono ae. Bener lho. Mergo jenengan disayangi karo Gusti Allah. Ono ae ujian. Sampeyan eling gak biyen arep daftar haji ujiane ono ae kaya oleh kaya gak. Karo bojo leren tukaran bareng. Ono ae ujian. Baru mau daftar lho. Mau berangkat wis ono ae ujian. Ini orang gaji. Bener lho. Ono ae ujian. Arep dadi petugas iki ono ae ujian. Iya petugas yo ono ae ujian. Padahal petugas gak bayar. Untungnya tes lulus ngono ae. Untungnya tes lulus. Lulusnya mergo ngerpek. Contekan Pak Dokter. Nggih. Bocoran. Iku ujiannya Masya Allah. Termasuk Pak Dokter sendiri. Mesti nih. Berat mana. Ya bukan bocoran. Aku nek ngelayani jamaah haji. Bayarannya piro. Ra iso prakteknya gratisan bener kalau di rumah berapa. Nah kan gitu. Ini Masya Allah nilai pengabdian yang luar biasa. Nek ikhlas. Iya toh Bu. Masya Allah saya itu pernah sama Kak kalau keluarga itu opnam ke rumah sakit, ini ruang VIP itu. Kalau pas meriku, dokternya berpayah kontrol. Dokter masuk, gak ono 10 menit Bu, ditutno perawat. Jadi Pak Dokter diantar perawat dokternya. Selamat pagi Ibu, gimana sudah baikan? Sabar ya, obatnya diminum ya. Terus nutul pisang tok. Tak delok nang tagihan iki 2.750.000. Simetri mau. Selamat pagi Ibu, udah baikan. 2.750.000. Nutul ini tok. 2.750.000. Ayo sampean ngoro-ngoro nutul. Diamuk. Oh, dokter ortopedi ngelatih tulang ini dok. Bapak ini diangkat. Ya Bapak ditekan. Gak sampai 1 menit 800.000. Ini dek. Ini kita mesti bantah sekolah larang mesti. Bantah sekolah larang. Lego pentingnya ilmu. Pentingnya apa? Ilmu. Jadi wong duwe ilmu karo gak duwe ilmu beda. Wong haji duwe ilmu karo gak duwe ilmu beda. Makanya jamaah haji yang paling baik adalah jamaah yang mandiri dan jagano pembimbing. Artinya mandiri itu terus gak jagano wong. Jamaah haji yang terbaik itu adalah jamaah yang mandiri. Bisa mandiri kalau punya bekal ilmu. Wong duwe ilmu karo ganti ilmu beda. Wong duwe ilmu ku mulya, ganti ilmu remeh. Wong pinter karo wong bodoh nek gak ngerti ilmu karo ganti ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Orang pintar dengan orang bodoh itu enggak sama, omongannya enggak sama, jalannya enggak sama. Melakukannya enggak bodoh. Orang pintar ini melakukannya dikawal.
Kemana-mana, orang pintar itu kemana-mana ada yang ngawal. Dan orang goblok ya keluyur. Gayanya nggak sama. Orang pintar itu gayanya pantas. Ini orang bodoh gayanya waktu saru. Semuanya nggak sama. Orang pintar itu sering oleh kata-kata monggo. Tapi ini orang bodoh sering oleh kata-kata ojo. Ada kursi kosong, orang pintar teko. Saya tanya ini ya, monggo. Ini orang goblok. Kursi kosong, aku tak ngomong ini. Ojo. Ada makanan enak, orang pintar datang. Monggo. Ini orang goblok. Aku lesu, aku nama ojo. Kok wae ngenteni sisa. Bener. Kayak besok misalnya ya wayang Arafah terus nggak ada yang khutbah, khotibnya sakit misalnya. Terus ada orang lain, lu kok khutbah? Saya tugas khutbah sakit. Kalau tak sanggup khutbah nggak jamaah semua. Monggo ngelang. Ayo orang goblok. Ora khutbah ngenteni apa? Aku tak sanggup khutbah. Khutbah tak pelorot ya. Nanti kalau orang pintar itu selain dapat kata-kata monggo, saking terhormati. Tapi yang bodoh sering oleh kata-kata ojo. Makanya ini terus bekal ilmu, okay? Ilmu yang dengan dapat dari dengan mana itu. Ya ini saja yang saya sampaikan. Terus bejo sama satu kami. Gratis. Sama enggak roh, cuma hitungannya per menit. Saya yang ngalang-ngalang dokter aku. Dokter pendapatannya piro sama. Aku terhormat. Dokter itu loh. Dokter yang masya Allah, mentol mangan kaya nih wong gering. Iso bangun ngomong ukunane wong gering. Ayo, aku mobil bareng dijual wong gering. Aku kan wong waras. Apa maneh dokter sing ndongone rumah sakit jiwa. Sarapan sing nukono wong gendeng. Mobil api turunan wong loro-loro itu. Dokter yo opo mobil api yo turunan wong gering-gering. Bangun omah api dalan wong gering asli. Ayo protes. Ampun, lari gitu. Gratisan. Sakingannya aku. Ikhlas yo ikhlas. Ikhlas yo naturane. Ikhlas yo naturane. Ini tadi sebenarnya nggak masuk agenda. Karena saya bareng sama Mas Bagus yang kebetulan orang Semarang. Ya asli ini sini nggak masuk agenda. Blas. Kunjungan saya itu ke sektor 606 karena saya kan daerah Bojonegoro. Daerah Bojonegoro, daerah anu. Kak, kenapa jadi DPR? Aku pengen jadi DPR no akhirat kan. Oh iya, Kiai itu kan penyampai aspirasi masyarakat surga. Dia anggota DPR surga, DPR dunia yang apa? Aslinya sektor yang tadi kunjungan saya itu sana, terus sama Purworejo. Semarang gak masuk agenda sih. Ini gara-gara ini gak masuk agenda plus. Aku juga gak kepingin ketemu makhluk-makhluk. Yakin apa ketemu saya itu gak nyapa gimana sehat macam-macam enggak. Ketor lah pengen viral. Jadi ini subhanallah ini luar biasa. Ini sing larang. Jadi sampean tak jak guyon ini semangat. Semangat menghadapi Arafah. Semangat. Haji niku seneng. Haji niku seneng. Ngene iki kan ora mikir utang kok. Yes. Padahal apa nih wis mikir oleh-oleh. Ponakanku tak kei opo. Ayo ngono kuwi usah oleh-oleh teman-teman gak usah ngoyo-ngoyo. Pokoknya sama sing blojone ngene kanggo sampean dhewe sak keluarga. Oleh-oleh itu kok nang Indonesia ya. Wong iki gawane mek gula roki. Sama kayak saya takut satu saya rugi sampai saya ngekei mangan barang itu sampai rugi gue gula 2 kilo kayak saya jatah 1.000 rugi sampai
Yang penting hajinya mabrur. Amin amin amin. Berupaya untuk mendapatkan haji mabrur. Oh, selfie. Kalau barang ini lah langsung ke status. Nggak statusnya lah. Sampun. Enggak, statusnya mesti itu. Sampun. Kamu bisa foto bareng dia kapan? Sama-sama nanti ke sini tuh ya. Sampun, mana wes. Seneng nggih? Nggih. Wes parah nang Gusti Allah nang tanah haram. Mudah-mudahan ini bukan untuk yang pertama kali. Amin. Jadi mudah-mudahan berikutnya dan berikutnya. Amin. Kita ngasih. Dan pun kesana ditengani Gus Mahfud. Kalau yang aku ngerti isu aku tidak keluyuran karo iki. Tugas negara gak dijak mangan blas. Siap. Ampun dijamu. Neng ndi? Mangannya nang kene. Pihak hotel. Oh, pihak hotel. Enak Pak Dokter makan. Pasiennya masih naga. Dan benar. Nikmat. Subhanallah kalau ketemu ngeten ini seneng banget, seneng banget. Kalau sajane ada pengajian terus putih-putih pengen nih ngeten ini seakrab ini. Tapi nggak bisa. Soalnya mau coba ini aku gemes. Ya mesti dikawal bangsur, dikawal polisinya dicetot ya. Iki udah sungkan nyekot. Kon kula ngapunten sing kathah Bu, masyaallah. Seneng. Ya Allah. Ketemu jenengan luar biasa. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya bahaya untuk seluruh semuanya, guys, subhanallah, I love you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya piro? Terima kasih, sehat, lancar, sakit puasa, membacakan sempurna, hasilnya mabrur.